Gambar di konten ini disuruh untuk membuat video penggantian UTS praktikum elektronika dan instrumentasi untuk membuat project. Dan selamat menyaksikan teman-teman, bye-bye. Komponen elektronika adalah elemen terkecil dalam suatu rangkaian. Dalam rangkaian tersebut, pada umumnya terdiri dari komponen aktif dan komponen pasif. Yang pertama, kita akan membahas komponen aktif. Apa sih komponen aktif itu? Komponen aktif adalah jenis komponen yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi atau dapat berfungsi apabila mendapatkan sumber arus listrik dari luar. Berikut contoh komponen yang termasuk komponen aktif. Yang pertama ada transistor. Transistor ini utamanya sebagai alat semikonduktor yang dipakai untuk penguat, pemutus, dan penyambung arus, juga stabilisasi tegangan. Berikut kita masuk konsep transistor, di mana prinsip kerja transistor dapat dibayangkan sebanding dengan prinsip kerja keran air, di mana air mengalir pada saluran keran yang tergantung pada pengaturan yang dikenakan pada tutup keran. Begitu juga dengan transistor, di mana aliran arus atau besar tegangan pada kaki kolektor dapat dikendalikan oleh basis. Karena sifat inilah transistor bisa difungsikan sebagai saklar elektronik dan penguat sinyal. Kita masuk ke jenis transistor berdasarkan bahan pembentuknya, yaitu ada jenis PNP dan NPN. Dan di gambar ini saya memperlihatkan gambar lambang dan bahan transistor. Di gambar ini menunjukkan bahwa tegangan output lebih besar daripada tegangan input. Yang kedua ada dioda. Dioda merupakan komponen yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke suatu arah atau sebaliknya. Di dioda ini, dioda dibagi menjadi dua rangkaian penyearah. Yang pertama, penyearah setengah gelombang, dan yang kedua, penyearah gelombang penuh. Berikut penjelasan dari dua rangkaian penyearah tersebut. Pada contoh di bawah ini, dioda merupakan komponen dari rangkaian penyearah di mana sinyal AC menjadi DC. Dan yang terakhir ada IC atau nama lain dari integrated circuit, merupakan komponen yang terdiri dari gabungan ratusan jutaan yang menjadi sebuah rangkaian dalam kemasan kecil. IC mempunyai tiga fungsi. Yang pertama IC linear, yang kedua IC digital, dan yang ketiga mix IC. Kali ini saya sudah menjelaskan tentang pengertian ketiga fungsi itu karena saya sudah lelah dan sudah dikejar oleh deadline. Oh, okay. Dan yang kedua adalah komponen pasif. Pengertian dari komponen pasif adalah komponen yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk mengoperasinya. Yang pertama, komponen pasif terdiri dari resistor, di mana resistor yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus dalam suatu rangkaian. Satuan nilai resistor atau hambatan ini adalah ohm. Resistor juga mempunyai jenis-jenis. Berikut jenis-jenis pada tabel gambar tersebut. Dan ini warna-warna pada gelang resistor dan rumus beserta cara menyelesaikannya. Di mana semakin besar nilai resistor, arus yang mengalir akan semakin kecil. Jenis-jenis resistor ada tiga, ada resistor tetap, resistor tidak tetap, dan resistor nonlinear. Terlihat resistor pada gambar sebelah kiri terdapat rangkaian yang memberikan arus besar 2 mA, dan pada gambar sebelah kanan memberikan arus besar 1 mA. Nampak bahwa pemasangan resistor tersebut akan membatasi arus, oleh karena itu tidak dapat menguatkan sinyal, maka resistor termasuk komponen pasif. Dan yang kedua ada kapasitor, yang merupakan komponen dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitannya adalah farad. Berikut jenis-jenis kapasitor beserta gambarnya. Dan ini adalah ukuran turunan farad yang digunakan dalam menentukan nilai kapasitansi sebuah kapasitor. Terdapat pada gambar di bawah ini, gambar A menunjukkan bahwa walaupun ditahan oleh resistor, arus DC masih dapat dialirkan pada rangkaian sehingga pada titik A terdapat tegangan 5 volt. Jika resistor diganti dengan kapasitor seperti pada gambar B, arus DC ditahan oleh resistor sehingga tegangan pada titik B tidak ada. Tetapi jika rangkaian dengan kapasitor sumbernya diganti dengan AC, seperti pada gambar C, maka arus akan dialirkan. Terbukti pada titik C terdapat tegangan 5,368 volt. Dan yang terakhir adalah induktor, merupakan komponen yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan dan menimbulkan medan magnet saat dialiri. Satuan ini adalah Henry. Dan ini jenis-jenis induktor beserta gambarnya. Di sebelah ini terdapat gambar simbol dan bentuk fisik induktor. Berikut kegunaan induktor dalam sistem elektronik. Induktor berfungsi sebagai 1. tempat terjadinya gaya magnet, 2. pelipat tegangan, 3. pembangkit getaran.